Jemaat Tuhan yang terkasih, mari sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, dan kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, ketika firman Tuhan disampaikan, mohon Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati setiap kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, gairah semangat kami untuk memberitakan Engkau di tengah-tengah dunia ini semakin berkobar. Ada banyak orang-orang di sekitar kami yang belum kenal akan Tuhan. Maka kiranya Engkau menggerakkan hati kami untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, memberitakan Injil di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan ini. Bapa yang baik, hamba-Mu di tengah-tengah segala kelemahan dan keterbatasannya, mohon Tuhan pakai untuk dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan. Menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur ya, kita hari ini sampai pada minggu yang terakhir di tahun 2024. Nah, di minggu yang terakhir di tahun 2024 ini saya mengajak kita bersama untuk merenungkan satu tema, yaitu ruang bersaksi dan berbagi. Firman Tuhan terambil dari Roma 14, Roma 10 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Apabila Bapak Ibu sudah menemukannya, Bapak Ibu dapat menyimak dalam bagian firman Tuhan yang masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Surat Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15 berbunyi demikian. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap minggu gereja kita selalu menolong kita supaya kita bisa ingat apa yang menjadi visi gereja kita. Nah, sekarang saya tes ya, kira-kira Bapak Ibu ingat nggak apa yang jadi visi gereja kita? Ada yang bisa menyebutkannya? Visi gereja kita GKPKR Teluk Gong. Menjadi murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil, dan membagikan Injil. Waduh, apakah kira-kira Bapak Ibu ingat ya? Padahal setiap minggu loh kita dengar ya kalau warta. Bahkan kami teman-teman yang di kantor digital ministry selalu tahu nada di awal warta itulah Shalom. Visi gereja kita adalah menjadi murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil, dan membagikan Injil ya. Jadi itu perlu terus kita ingat itu, bahwa visi gereja kita GKPKR Teluk Gong adalah menjadi murid Kristus yang memahami Injil, menghidupi Injil, dan membagikan Injil. Jemaat Tuhan yang terkasih, membagikan Injil itu adalah satu visi dari gereja kita dan penting untuk mendapat perhatian kita bersama. Kenapa? Sebab dunia ini ada begitu banyak orang yang terhilang dari Kristus. Mereka butuh mendengar tentang Kristus. Mereka butuh anugerah keselamatan yang hanya dapat diperoleh melalui Kristus. Dunia ini juga penuh dengan berbagai rasa sakit. Ada banyak penderitaan, ada banyak ketidakadilan, ada banyak orang-orang yang kehilangan harapan. Bahkan mungkin itu adalah orang-orang terdekat dari kita. Dunia perlu tahu, sebab itu dunia perlu tahu bahwa hanya melalui iman kepada Kristus Yesus, manusia yang berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah. Manusia yang lemah dan sangat rapuh ini perlu mendapat pemulihan. Nah, Injil, disitulah Injil perlu diberitakan. Dan Allah undang kita loh, undang Bapak Ibu, undang saya untuk ikut ambil bagian dalam tugas pemberitaan ini.
Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa dia sedang berjalan di jalan yang lurus. Tapi mereka tidak tahu bahwa ujung dari jalan itu adalah maut yang membinasakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sadarkah kita bahwa ada orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka adalah orang tua kita, anak kita, keluarga besar kita, orang yang sudah lama ikut dengan kita, kerja dengan kita, sahabat, rekan kerja, tetangga dan lain sebagainya. Mereka ini mungkin sedang berjalan di dalam jalan yang mereka pikir lurus, tapi mereka nggak tahu kalau ternyata ujungnya di sana adalah maut yang menyesatkan dan juga membinasakan. Oleh sebab itu ketika kita melihat realitas ini, seharusnya itu semakin membuat kita sadar, membuat kita semakin terdorong bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah hal yang sangat urgent. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Jangan sampai orang-orang di dunia ini, termasuk orang terdekat kita yang kita kasihi, mereka berjalan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat pada jurang maut yang membinasakan. Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke rumah sakit? Tentu pernah ya. Rumah sakit itu sering dikaitkan dengan situasi yang darurat, yang urgent. Urgent itu artinya mendesak, penting, dan harus sesegera mungkin mendapat perhatian yang serius. Orang-orang yang merasakan sakit begitu luar biasa, begitu hebat, dia ada dalam situasi yang darurat, harus segera diberi perhatian yang serius. Kenapa? Karena ada nyawa yang harus dipertaruhkan. Sama halnya dengan tugas pemberitaan Injil. Tugas pemberitaan Injil itu juga urgent, mendesak dan harus dapat perhatian yang serius. Kenapa? Karena ada banyak jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju kepada maut. Mereka berjalan semakin dekat kepada maut yang membinasakan. Orang Kristen harusnya sadar betul akan hal ini. Namun mengapa ada banyak orang Kristen yang mengabaikan hal ini? Tidak menganggap ini sebagai sesuatu hal yang serius. Kenapa kira-kira? Jawabannya mungkin karena mereka sendiri belum benar-benar mengenal dan mengalami Allah itu sendiri. Coba lihat ya kita, dalam banyak bagian firman Tuhan, orang yang memberitakan kabar baik pasti adalah mereka yang benar-benar telah mengalami Allah dan mengalami Kristus itu sendiri. Misalnya, para gembala, perempuan Samaria, orang yang disembuhkan di kolam Bethesda, Paulus, dan masih banyak lagi. Mereka ini adalah orang-orang yang telah mengalami Kristus itu sendiri, mengalami perjumpaan dengan Kristus itu sendiri, dan itu mendorong mereka untuk tidak diam saja. Tetapi mereka beritakan kabar baik yang telah mereka rasakan itu. Bagaimana mau memberitakan kabar baik, bagaimana mau memberitakan Injil, jika dirinya sendiri belum pernah mengalami Injil? Maka hanya orang yang mengalami Injil yang dapat menceritakan, membagikan Injil kepada orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-15 saya akan bacakan bagi kita. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada nama Tuhan jika mereka saja belum percaya? Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka sendiri belum pernah mendengar Injil? Bagaimana mereka bisa mendengar Injil kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, tugas pemberitaan Injil ini disampaikan oleh Paulus dalam konteks ketika pada saat itu orang-orang Yahudi mereka menolak akan Injil. Kalau kita baca pada bagian sebelumnya, ya, Roma pasalnya yang ke-9 ayat 30 sampai dengan Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13, di situ Paulus sedang berbicara tentang respon penolakan yang ditunjukkan oleh orang Yahudi ketika Injil diberitakan. Padahal orang Yahudi ini menerima banyak sekali privilege. Mereka punya itu. Tapi mereka tetap saja menolak untuk percaya kepada Kristus. Mereka lebih memilih untuk berpegang kepada kebenaran yang menurut versi mereka sendiri. Apa versi mereka? Menurut versi mereka, dasar untuk memperoleh keselamatan ialah dengan melakukan hukum Taurat dan juga sunat. Padahal jelas bahwa hukum Taurat itu diberikan hanya sebagai penuntun yang akhirnya mengarahkan mereka untuk mereka dapat melihat kepada Kristus.
Dan justru ketika mereka gagal menaati hukum Taurat, disitulah mereka akan dibawa untuk melihat kepada kasih karunia Allah yang sangat besar. Allah tidak pernah memberikan hukum Taurat dengan tujuan supaya mereka diselamatkan karenanya. Tidak pernah. Tapi justru hukum Taurat itu diberikan supaya mereka semakin dapat melihat kepada Kristus. Membuat mereka semakin memahami akan kasih karunia yang besar di dalam Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, lihat bagaimana begitu memprihatinkannya kehidupan orang-orang Yahudi ini. Mereka mengejar hukum Taurat, mereka melakukan banyak ritual keagamaan, tapi justru mereka ini adalah orang-orang yang terhilang dari hadapan Allah. Mereka tidak pernah benar-benar mengenal dan mengalami Allah itu sendiri di kehidupan mereka. Setiap hal yang dilakukan untuk Allah, tetapi tidak didasari dengan pengetahuan dan pengalaman yang tepat akan Allah itu sendiri merupakan hal yang sangat fatal. Jemaat Tuhan yang terkasih, suatu hari ada seorang ibu tua yang sedang sakit. Ketika ibu ini sedang sakit, tetangganya tahu, oh kayaknya ibu ini sakit deh gitu ya. Soalnya biasanya setiap hari dia pagi-pagi udah siram tanaman, biasanya pagi-pagi udah nyapu, kok berapa hari ini gak keluar rumah ya, gak kelihatan, kayaknya dia sakit. Kemudian tetangganya ini kunjungilah si ibu tua ini, diketok-ketok, iya benar ternyata ibu ini sakit gitu. Kemudian dia pulang, dia berinisiatif, aku bawa apa ya supaya ibu ini bisa lebih fresh, lebih senang gitu ya. Pokoknya dengan tujuan pengen hibur lah gitu. Oh kalau gitu aku bawa ini aja deh, buket bunga. Jadi buket itu kemudian dia isi dengan bunga lili warna putih dan mawar merah. Pikirnya wah pasti ibu yang sakit ini dia jadi senang, dia jadi semangat karena mendapat bunga yang segar-segar dan sangat cantik ini. Padahal saudara, si tetangga ini gak tahu kalau ternyata ibu itu punya alergi kepada jenis bunga lili. Tapi dengan semangat yang besar itu dia pergilah ke rumah si ibu yang sedang sakit ini. Gak berselang lama si ibu itu bersin-bersin. Hidungnya gatal, matanya merah, berair, dan ternyata alerginya itu cukup serius. Akhirnya dia harus sampai dilarikan ke rumah sakit karena itu mengganggu pernapasan. Jadi dia sesak. Semangat yang dimiliki oleh tetangganya ini sebenarnya bagus nggak? Bagus juga, nggak juga salah. Tapi karena dia nggak tahu dan dia nggak kenal si ibu itu, maka akibatnya adalah sesuatu yang sangat fatal. Bapak Ibu Saudara, apabila kita melakukan sesuatu untuk sesama tanpa kita mengenal dia dengan tepat saja bisa berakibat fatal. Terlebih lagi untuk Allah. Ketika kita melakukan banyak hal untuk Allah, tapi kita tidak benar-benar mengenal dan mengalami Allah itu sendiri, maka itu merupakan satu hal yang sangat fatal. Dan ingat bagaimana mungkin orang yang belum pernah mengenal dan mengalami Allah dapat membagikan kasih Allah kepada orang lain. Bagaimana mungkin orang yang menolak Injil seperti orang Yahudi ini, mereka dapat membagikan Injil. Bagaimana mungkin orang yang belum benar-benar mengenal dan mengalami Injil dapat melihat bahwa tugas pemberitaan Injil adalah hal yang urgent, hal yang penting untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang pertama. Hanya orang yang mengalami Injil yang dapat bersaksi tentang Injil. Yang kedua, hanya orang yang telah mengenal dan mengalami Injil yang dapat membagikannya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayatnya yang ke-14, pada bagian yang terakhir dikatakan begini. Bagaimana orang dapat mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Saudara, kata memberitakan yang digunakan di sini itu tidak hanya merujuk kepada orang yang memberitakan di mimbar, berkhotbah, tidak. Tapi dalam bahasa aslinya itu juga merujuk kepada orang yang membawa berita, menyiarkan berita, pemberita, pembawa berita. Kehidupan orang Kristen itu seperti surat kabar yang terbuka. Kita tentu sering dengar hal ini ya. Kehidupan orang Kristen itu seperti surat kabar yang terbuka. Surat kabar yang di dalamnya
itu menyiarkan berita tentang Injil Kristus. Berita yang bisa dibaca harusnya oleh siapapun juga dan kapanpun juga. Ketika di pasar bisa dilihat, ketika lagi di rumah bisa dilihat, ketika lagi di tengah-tengah keluarga besar bisa dilihat, kapanpun juga oleh siapapun juga. Melalui apa? Melalui bagaimana cara kita berkata-kata, melalui bagaimana cara kita bertindak, bekerja, berpikir, berespon, motivasi kita, melayani, dan lain sebagainya. Itu adalah cara-cara kita untuk membuat Injil Kristus itu dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Ketika kita bertindak, berkata-kata, bekerja, dan lain sebagainya, ingat bahwa kita ini adalah pembawa berita tentang Injil Kristus. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan di tengah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada seorang yang bernama Catherine Larry Alsdorf. Nah, si Catherine ini adalah seorang pendiri dari Center of Faith and Work di Redeemer Presbyterian Church di New York City. Jadi Center for Faith and Work ini dia didirikan dengan satu tujuan, gimana orang-orang Kristen itu bisa memahami hubungan antara iman mereka dengan pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Bagaimana hubungan antara iman, pekerjaan, dan karir. Tapi sebelum Catherine ini terjun ke dalam pelayanan Center of Faith and Work ini, dia sebenarnya sudah bekerja cukup lama di dunia bisnis. Dia adalah seorang CEO di grup perusahaan entrepreneur tech di New York. Jadi ketika dia masih menjabat sebagai CEO, Catherine ini kemudian banyak mengamati staf-staf yang bekerja di kantornya. Apa yang mereka amati? Apa yang Catherine amati adalah banyak sekali staf yang bekerja di kantornya itu lebih bergairah untuk memperkenalkan nama perusahaan, visi misi perusahaan, dibanding mereka memperkenalkan nama Kristus, padahal mereka ini adalah orang Kristen. Jadi mereka lebih bersemangat untuk memperkenalkan nama perusahaan, lebih bergairah di dalam memperkenalkan visi misi perusahaan, tapi memperkenalkan nama Kristus kepada banyak orang itu enggak gitu bergairah gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Kadangkala ketika di tempat kerja kita terlalu sibuk mengejar apa yang menjadi performa kita. Tapi kita lupa bahwa di tempat kerja kita pun kita sedang memperkenalkan nama Tuhan. Namun bukan berarti di sini saya menyuruh kita untuk asal-asalan ya dalam bekerja. Enggak, orang Kristen harusnya juga dipenuhi dengan semangat dan antusias untuk bekerja. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan ini kita dasari untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi maksud saya adalah kita tentu boleh menampilkan performa yang terbaik dalam pekerjaan. Tapi jangan lupa kita punya integritas dan identitas sebagai murid Kristus. Kita bisa menampilkan performa yang terbaik, tapi bukan dilakukan dengan nilai-nilai yang jauh dari kekristenan. Nilai-nilai yang dipenuhi dengan kekotoran, kecemaran, kecurangan, dan lain sebagainya. Ingat, kita ini adalah seorang pemberita, pembawa berita Injil di tengah-tengah dunia. Jadi gairah kita itu harus terus-menerus ada ketika kita bekerja, ketika kita bertemu dengan banyak orang, gairah memberitakan Injil itu harus muncul di dalam diri kita. Ketika kita punya staf, karyawan, asisten rumah tangga, lihat sudah berapa lama mereka bekerja bersama-sama dengan kita, menjadi rekan bagi kita. Apakah perlakuan kita, cara kita melihat mereka sudah didasari dengan penuh kasih? Apakah kita melihat mereka as a person, atau kita melihat mereka hanya adalah orang yang ada untuk membantu kita, untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab, tapi tidak pernah kita dasari dengan perasaan kasih kepada mereka. Ingat, kita ini adalah seorang pemberita Injil, maka orang pun juga harus bisa melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita perlu melihat bahwa bersaksi dan berbagi tentang Injil itu adalah sebuah panggilan. Panggilan ini mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukan satu tugas yang mulia. Apa? Yaitu membawa orang lain untuk melihat kepada Kristus. Dunia ini harus melihat bahwa ada rancangan keselamatan yang besar di dalam Allah.
dan Allah panggil kita untuk mengerjakan tugas pemberitaan Injil ini, maka itu artinya kepentingan Tuhan itu harus jauh lebih besar dibandingkan kepentingan Bapak, Ibu, dan saya. Maka mari kita minta kepada Tuhan untuk terus-menerus mengoreksi hati kita dan membakar gairah kita, semangat kita untuk memberitakan Injil. Minta Roh Kudus untuk memberikan kita keberanian di dalam kita bersaksi dan berbagi. Keselamatan orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Itu adalah tanggung jawab mereka sendiri secara pribadi kepada Allah. Karena hanya orang yang mengaku dengan mulutnya dan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat diselamatkan. Bukan saya yang mengaku lalu dia yang diselamatkan, tapi dialah yang mengaku dan dialah yang diselamatkan. Kita memang tidak punya tanggung jawab untuk keselamatan orang lain, karena itu personal dengan Tuhan. Tapi kita punya tanggung jawab untuk memberitakan itu. Bagaimana orang dapat mendengar tentang Kristus dan percaya kepada Kristus kalau dia saja tidak pernah mendengar firman Tuhan itu diberitakan. Bapak, Ibu, Saudara, lihatlah orang-orang di sekitar kita. Banyak sekali orang yang sedang berjalan menuju pada maut yang membinasakan. Mungkin mereka adalah orang terdekat kita yang kita jumpai sehari-hari. Mungkin mereka adalah orang yang sudah lama ikut dengan kita, bekerja dengan kita. Mungkin mereka adalah tetangga kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Mari kita minta Tuhan untuk memberikan kita hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang peduli kepada jiwa-jiwa yang sedang berjalan semakin dekat pada jurang maut yang membinasakan ini. Mari kita minta Tuhan memberikan kita kepedulian dan belas kasih kepada mereka yang terhilang dari Allah ini. Mari beritakan Injil itu lebih setia lagi, lebih sering lagi kepada mereka. Mungkin bukan 1-2 kali Injil itu dapat benar-benar mereka terima. Mungkin Injil itu dapat disampaikan, mungkin Injil itu dapat diterima setelah puluhan tahun kita beritakan. Namun marilah kita ingat bahwa kita dipanggil untuk melihat bahwa kepentingan Tuhan itu jauh lebih penting daripada kepentingan kita. Itulah yang akan mendorong kita untuk setia dan memberitakan itu lebih sering lagi, meskipun kadang penolakan itu terjadi. Mari kita doakan agar Injil itu benar-benar dapat menyentuh pikiran mereka. Pikiran mereka yang tadinya gelap dan tertutup akan dosa. Minta setiap kali kita berbicara, setiap kali kita berjumpa, bertemu dengan mereka, Tuhan bukakan pikiran mereka yang tertutup oleh dosa itu. Minta Roh Kudus untuk membuka hati mereka dan menyentuh hati mereka yang tadinya kosong, dingin, tidak ada pengharapan. Tapi kita minta kepada Tuhan supaya hati mereka dihangatkan oleh kasih Kristus yang begitu besar itu. Mari kita berdoa agar mereka yang buta terhadap kebenaran Injil itu dapat melihat Injil yang besar. Mari kita berdoa agar mereka yang tuli terhadap kebenaran Injil dapat mendengar, tidak hanya kemudian mendengar, tetapi mereka juga didorong untuk bersaksi dan berbagi kepada orang banyak di luar sana juga yang belum mendengar akan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, di minggu yang terakhir di tahun 2024 ini, dalam tema ruang bersaksi dan berbagi, kita belajar yang pertama, bahwa hanya orang yang telah mengenal dan mengalami Injil yang dapat bersaksi dan berbagi tentang Injil. Bagaimana mungkin orang yang menolak Injil, orang yang tidak pernah mengalami Injil dapat membagikan Injil? Maka hari ini kita perlu tanya, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar telah mengalami Dia di dalam kehidupan kita? Ketika kita telah mengalami Dia, seharusnya kita terus terdorong untuk membagikan apa yang sudah kita alami, pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, itu juga kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan yang kedua, dalam kehidupan keseharian kita dipanggil untuk membagikan Injil, untuk bersaksi kepada siapapun dan kapanpun juga. Keselamatan orang lain memang bukan tanggung jawab kita, tapi kita punya tanggung jawab loh untuk memberitakan itu. Bagaimana mereka mau percaya kalau tidak ada orang yang mendengarkan, tidak ada orang yang memberitakan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Maha Kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa tugas pemberitaan Injil itu adalah hal yang urgent. Ini adalah hal yang penting, harus sesegera mungkin kami lakukan. Bapak yang baik, Engkau tahu apa yang sudah terjadi selama 1 tahun ini. Mungkin sudah banyak berulang kali kami sampaikan berita Injil itu kepada orang-orang di sekitar kami. Namun Tuhan, kami putus asa karena kami tidak melihat buahnya. Namun kami percaya Roh Kudus itu terus bekerja. Ketika berita Injil disampaikan, Roh Kudus-Mu ikut turut bekerja di dalamnya. Dan biarlah hanya Roh Kuduslah yang menyentuh hati dan pikiran yang tadinya gelap akan dosa itu. Membuat mereka, orang-orang yang belum mendengar Injil ini, belum percaya kepada Tuhan ini, semakin dapat melihat betapa luar biasanya rencana keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Tuhan, ketika Engkau tahu mungkin kami sudah lelah karena penolakan akan pemberitaan Injil, terus berikan kami gairah dan semangat. Jangan biarkan penolakan membuat kami berputus asa, tapi justru disitulah membuat kami semakin mengandalkan Tuhan, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Kami diundang untuk ikut berbagian di dalamnya, maka kekuatan Tuhan yang anugerahkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.